السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, yang selalu senantiasa memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan, khususnya pada hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah sabdanya, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah." Perbanyaklah kalian mengucapkan salawat kepada aku pada setiap hari Jumat. Fa inna salatakum tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Karena sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan ke atasku ditampakkan kepada aku pada setiap hari Jumat. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Maka barang siapa yang paling banyak membaca salawat ke atasku, niscaya mereka adalah orang yang kedudukannya dekat denganku di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berlalu. Namun semakin bertambahnya hari, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hakikatnya usia kita semakin berkurang, waktu kita semakin terbatas. Pernah suatu ketika seorang salaf yang bernama Bishr ibn al-Harith rahimahullah, beliau mengatakan, "Marartu bi rajulin minal ubadi bil Basrah wa huwa yabki." Pernah suatu ketika aku berjalan bertemu dengan seorang pemuda di kota Basrah. Tampak kesalehan di wajah pemuda tersebut. Ketika itu dia sedang menangis. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepada pemuda tersebut, "Ma yubkika?" Apa yang menjadikan engkau menangis? Maka pemuda itu mengatakan, "Abki ala ma farrattu min umuri." Aku menangis karena usia yang telah aku sia-siakan. Wa ala yaumin madha min ajli, hari-hari yang telah berlalu, lam yatabayyan fihi amali, namun amal kebaikan yang aku kerjakan belumlah banyak. Maka setiap di antara kita harus takut hari di mana kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian hari di mana kalian akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Kemudian akan disempurnakan bagi seluruh jiwa apapun yang telah mereka kerjakan di dunia, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka menjadi orang yang saleh hendaknya menjadi cita-cita setiap muslim. Siapakah orang yang saleh itu? Apakah orang yang saleh memiliki ciri-ciri? Apakah orang yang saleh itu adalah orang yang kemana-mana menggunakan peci putih, menggunakan jubah putih, surbannya besar,
Bukan seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, orang yang saleh adalah al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi, yaitu orang yang senantiasa menjalankan hak-hak Allah dan juga hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat salah mengatakan orang itu baik meskipun tidak sholat. Tidak, orang itu adalah orang yang buruk karena tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, orang yang setiap hari masuk keluar masjid melaksanakan sholat tapi mengesampingkan hak sesama hamba, maka tidak pantas orang tersebut disebut sebagai orang yang soleh. Pernah suatu ketika seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian orang itu memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi bahwasanya si fulan adalah orang yang soleh, si fulan adalah orang yang baik. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang yang memberikan tazkiyah tadi, hal jawartahul mujawarah allati ta'rifu biha madkhalahu wa makhrajahu wa masa'ahu wa sabahahu. Apakah engkau adalah tetangga dekat orang tersebut yang kau katakan orang itu adalah orang yang saleh, sehingga kau mengetahui keseharian orang itu, kau mengetahui bagaimana akhlak dia kepada keluarganya, apakah dia memuliakan orang yang lebih tua daripada dirinya dan dia menyayangi anak-anak yang lebih muda daripada dirinya, mengetahui kehidupan dia di pagi hari, di malam hari. Maka orang itu mengatakan, la, aku bukan tetangga orang itu. Kemudian Umar bin Khattab memberikan pertanyaan yang kedua, hal amaltahu bid-dinari wad-dirham. Apakah pernah engkau bermuamalah dengan orang yang kau katakan soleh tadi? Perkara dinar, perkara dirham, perkara uang. Yang mana dengan kedua perkara ini tu'rafu biha amanatur rijal, dapat diketahui tentang amanah seseorang. Maka orang itu kembali mengatakan la. Kemudian Umar bin Khattab bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, har safarta ma'ahu. Apakah engkau pernah safar dengan orang ini? Bukan safar jarak pendek Jakarta Bogor, bukan. Akan tetapi as-safarul ladzi yakshifu biha an akhlaqir rijal, yaitu safar yang jauh, yang penuh masyaqqah, kesusahan, kepayahan, yang dengan safar tersebut mampu tersingkap jati diri seseorang. Kembali orang itu mengatakan la, tidak pernah. Maka Umar bin Khattab dengan kecerdasannya kemudian mengatakan, la'allaka ra'aitahu fil masjidi sajidan wa qa'iman. Oh, barangkali kamu mengatakan orang itu adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang istimewa, karena seringkali kau melihat orang itu keluar masuk masjid, salat di dalam masjid dalam keadaan rukuk, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu mengatakan, na'am, benar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, izhab fa anta la ta'rifuh, pergi engkau, sesungguhnya kau tidak kenal siapa orang itu. Jadi orang yang saleh hendaknya menggabungkan dua perkara, yaitu di samping dia beribadah kepada Allah, menjalankan hak-hak Allah, dan dia juga menjalankan hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang saleh memiliki kedudukan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan yang agung. Di antaranya, orang yang saleh, orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan doa para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir, Allah katakan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, yaitu malaikat yang tugas mereka memikul arsy Allah, malaikat yang kedudukannya posisi mereka dekat dengan Allah, yang ada di sekitar arsy Allah. Mereka itu senantiasa bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah. Di antara ucapan yang mereka katakan yaitu memohonkan istighfar bagi orang-orang yang saleh. Malaikat mengatakan, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat. Orang yang saleh adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah, orang yang senantiasa menyesal dengan kesalahan yang selama ini ia lakukan. Maka malaikat mengatakan, faghfir lilladzina tabu, ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang bertaubat kepadamu. Wattaba'u sabilak, orang-orang yang senantiasa mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, ya Allah, palingkanlah mereka daripada azab neraka jahanam. Tidak hanya itu, malaikat mengatakan, Rabbana wa adkhilhum jannah, ya Allah, masukkanlah orang-orang tersebut ke dalam surga yang telah kau janjikan mereka akan surga tersebut. Tidak hanya mereka, ya Allah, wa man salaha, kata Allah, dan orang-orang yang saleh daripada orang tua anak yang tadi didoakan oleh malaikat. Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka juga yang sama-sama saleh. Wa dzurriyyatihim, keturunan-keturunan mereka juga yang saleh.
Semuanya mendapatkan keberkahan doa malaikat, dan kita mengetahui bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang saleh, mereka juga akan mendapatkan keberkahan, kebaikan daripada orang saleh yang lainnya. Bukankah setiap antum salat, di dalam bacaan tasyahud antum mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam kesejahteraan semoga Allah limpahkan kepada kami dan juga kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innakum idza qultumuha, kalian ketika mengucapkan doa tersebut yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, asabat kulla abdin lillahin salihin, maka doa itu akan mencakup tertuju kepada seluruh hamba Allah, namun bukan sembarang hamba, hanya kepada hamba Allah yang saleh fis sama'i wal ard, baik itu mereka yang ada di langit maupun yang di bumi. Sampai Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, man arada an yahdha bihadzal salam alladhi yusallimuhul khalqu fis shalah falyakun 'abdan salihan. Siapa yang ingin mendapatkan bagian doa keselamatan yang diucapkan setiap orang yang melaksanakan salat, maka hendaknya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dan jangan sepilihkan masalah kesalehan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kesalehan orang tua bisa mempengaruhi, bisa berdampak kepada kehidupan keturunannya, baik itu di dunia mereka maupun di akhirat. Kalau antum pengen mendapatkan anak yang saleh, maka jaga kesalehan di diri antum. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada beliau, Allah katakan waja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Kami jadikan keturunan Ibrahim alaihissalam, yaitu para nabi yang telah kami berikan kepada mereka kitab-kitab. Kenapa kok kemudian keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang saleh, bahkan banyak di antara mereka yang diangkat menjadi nabi dan rasul? Tidak semerta-merta Allah berikan keturunan yang istimewa itu, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Maryam, Allah mengatakan falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Maka ketika Ibrahim menghindari kaumnya, tidak mau ikut beribadah bersama kaumnya, dan apa yang mereka sembah selain Allah, sampai Ibrahim dibakar memperjuangkan tauhid, barulah Allah katakan wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Barulah kami berikan kepada Ibrahim Ishak, setelah Ishak kemudian Yaqub, setelah Yaqub siapa? Yusuf alaihi salam. Maka Rasulullah ketika berkomentar tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Rasulullah mengatakan al-karimu binul karimi binil karimi binil karim. Oh, Yusuf alaihi salam itu adalah orang yang mulia, putra orang yang mulia, putra orang yang mulia, putra orang yang mulia. Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam lebih dulu memperjuangkan kesalehan di dirinya, barulah Allah Subhanahu wa taala berikan keturunannya adalah orang-orang yang saleh. Begitupun juga dalam perkara dunia. Kalau antum pengen perkara dunia, anak antum, keturunan antum dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hamba Allah yang saleh. Bukankah ini pada hari Jumat antum biasa baca surah Al-Kahfi? Di mana di akhir surat Al-Kahfi ada kisah Nabi Musa alaihi salam ketika Allah perintahkan untuk menemui salah satu hamba Allah yaitu Khadir. Mereka melalui beberapa kisah, beberapa peristiwa, setidaknya 3 peristiwa. Allah Subhanahu wa taala katakan fantalaqa hatta idza raqiba fi safinah. Peristiwa pertama mereka menaiki sebuah kapal, kita enggak mau bahas itu. Peristiwa yang kedua, laqiya ghulaman, mereka bertemu anak laki-laki, kita bukan pembahasan kita itu. Pada peristiwa yang ketiga ini adalah saksi pembahasan kita. Allah katakan fantalaqa hatta idza atala ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Mereka berdua berjalan sampai kemudian mereka mendapati satu desa. Maka mereka minta untuk dijamu oleh penduduk desa tersebut. Allah katakan fa'abau ayyudayyifuhuma. Penduduk desa itu tidak mau menjamu 2 orang ini. Maka kemudian Allah katakan fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadha fa'aqama. Mereka berdua mendapati satu tembok yang hampir roboh. Maka kemudian tembok itu diberdirikan oleh Khadir, dibangun kembali oleh Khadir. Maka keluar daripada lisan Nabi Musa, dia mengatakan qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Oh, barangkali kamu mendirikan tembok ini supaya kamu dapat upah, agar kemudian kita dapat makan daripada upah tersebut. Maka Khadir
Ada yang mengatakan Khadir ini adalah nabi, ada yang mengatakan waliyun min auliyaillah. Khadir kemudian menjelaskan peristiwa-peristiwa tadi. Yang pertama, kenapa dia lobangi kapal. Yang kedua, kenapa dia bunuh anak tadi. Yang ketiga, kenapa dia bangunkan tembok yang hampir roboh. Khadir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok ini adalah milik dua anak yatim yang hidup di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ketahuilah, sesungguhnya di bawah tembok ini adalah harta milik kedua anak yatim tersebut. Wa kana abuhuma salihah. Ketahuilah lagi bahwasanya orang tua anak yatim itu adalah orang yang soleh. Sampai para ulama mengatakan karena kesolehan orang tua hingga Allah Subhanahu wa taala mengirim mengutus dua orang yang mulia, yaitu Nabi Musa dan satunya Khadir, untuk menjaga harta daripada anak yang soleh. Maka para ulama mengatakan barru abna'akum, berbuat baiklah kalian kepada keturunan-keturunan kalian, kepada putra-putra kalian, kepada anak-anak kalian. Tidak hanya sekedar beri makan, tidak hanya sekedar berikan tempat tinggal yang enak, yang nyaman, tidak hanya berikan fasilitas mobil yang mewah, tidak. Barru abna'akum bisalahikum wastiqamatikum, akan tetapi berbuat baiklah kalian kepada keturunan kalian, kepada putra-putra kalian dengan kesolehan diri kalian dan juga keistiqomahan kalian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui keutamaan orang yang saleh, ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran, banyak nanti orang-orang yang ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang ajal kepada mereka, maka mereka akan menjadi orang yang paling menyesal. Mereka meminta kepada Allah agar ajar mereka ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Karena mereka belum mengerjakan amal soleh, karena mereka belum menjadi orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang ajal kepada mereka, ketika sakaratul maut, ketika mereka melihat kematian di hadapan mereka, maka mereka mengatakan irji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ya Allah. Tangguhkanlah ajalku ya Allah. Tujuannya satu apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, ya Allah, agar aku dapat mengerjakan amal saleh yang aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah sekedar kalimat yang kalian ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka adalah alam barzakh sampai hari dibangkitkannya manusia. Orang-orang akan menyesal ketika mereka tidak mau membagikan sebagian harta yang mereka miliki, yang Allah amanahkan kepada mereka. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Pada harta-harta mereka ada hak orang-orang yang kita ketahui semua, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, namun harta tersebut tidak mereka keluarkan untuk membantu sesama. Orang tersebut adalah orang yang paling menyesal. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian menjadikan kalian lalai kepada Allah. Barang siapa yang lalai karena harta, lalai karena anak, faulaika humul khasirun, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang paling merugi. Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, perdulilah kepada sesamamu, nafkahkanlah harta yang kami berikan kepadamu untuk kemudian kamu bantu sesamamu. Sebelum datangnya kematian, kata Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, kalaulah kau tangguhkan ajalku barang sedikit saja ya Allah, barang waktu yang singkat saja ya Allah, fa as-saddaq, aku akan bersedekah ya Allah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi hamba yang saleh.
Namun Allah katakan walay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan jiwa ketika telah tiba ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Karena Allah mengetahui dengan detail apa yang mereka kerjakan. Khususnya di bulan Sya'ban ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Rasulullah mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu an." Bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai. Dan Allah Subhanahu wa taala larang kita agar tidak menjadi orang yang lalai. Di dalam Al-Qur'an, orang yang lalai diibaratkan sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Allah katakan lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tidak mau berfikir dengan hatinya. Mereka punya penglihatan, tidak mau melihat dengan penglihatannya. Mereka memiliki telinga, tidak mau mendengar dengan telinganya. Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itu adalah orang-orang bagaikan binatang ternak. Balhum adol, kata Allah. Akan tetapi mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun, karena mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka kita hindari agar menjadi orang yang lalai di bulan ini, yaitu dengan cara mengerjakan amal saleh, amal kebaikan dengan memperbanyak puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala fattaqullaha ya ibadallah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة